Oke, selamat siang. Nah, tadi pada waktu les ketiga kita jaringannya bermasalah ya. Nah, oke, hari ini atau siang ini saya akan melanjutkan materi kita itu tentang membuat grafiknya. Nah, kalau di dalam buku cetaknya di halaman 99 kita akan membuat nih. Ini saya ambil dari bagian buku cetak halaman 99. Nah, kemudian kita membuat grafik lingkaran atau pie chart, grafik garis sama grafik bata. Nah, di sini kemarin terakhir minggu lalu kita membahas itu grafiknya cuma ada satu ya. Ini cuma ada satu. Oke, nah kita cara buatnya gimana? Nah, cara buatnya itu begini. Oke, cara buatnya itu seperti begini. Kita kontrol N dulu ya. Kontrol N itu berapa? Nah, untuk membuat new folder. Nah, di sini kita copy, kontrol C. Kemudian di sini kontrol V. Nah, di sini kita geser. Nah, begini. Semua paham ya, kalau membuat ini gimana ini kita ulang aja. Nah, di sini mata pelajaran, sini matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Nah, ini semua kelebihan dari kotaknya. Kotak ini dinamakan sel. Kita geser aja di sini, tarik sampai dia lebih besar ini. Nah, di sini panel. Nah, di sini kita buat bisa salah. Ini kita bentuk X. Kita lihat ke atasnya sini ya. Atasnya kok dipindahin? Nah, kenapa dipindahin? Gara-gara ini akan kita gabungin. Ini akan kita gabungin dan di sini kita buat jumlah siswa. Nah, di sini kita buat 5A. Sini 5B. Sini 5C. Nah, kemarin kita udah belajar juga gimana untuk menggabungkan sel. Nah, cara menggabungkannya gimana, sel? Blok dulu di bagian yang ini sama yang kedua. Oke. Kemudian di bagian margin, merge, and center. Kita klik saja di bagian ini ya. Kita klik. Nah, maka dia akan tergabung. Ini juga sama. Kita blok ketiganya di 5A, 5B, 5C. Kemudian kita klik saja merge and center. Nah, dan dia akan bergabung. Tapi ini kok mata pelajarannya di bawah. Gimana cara untuk menaikkannya? Nah, cara menaikkannya juga sama. Ini di bagian ini. Ini kita buat yang di tengah. Nih, middle align. Nah, dia akan di atas. Kemudian kita isilah datanya. Di sini 5A, 14, 12, 11, sama 12. Oke, sini 10, sini 8, sini 15, sini 15 juga. Oke. Nah, di sini 12, sini 5, sini 13, sini 14. Oke. Nah, udah ya, udah cantik. Kemudian kita blok semuanya. Kemudian di bagian sini untuk membuat tabel. Nah, ini di bagian ini. Nah, kalau kita klik ini dia akan seperti begini saja. Garisnya cuma di sini, tapi kita mau semua tabelnya ini ada garisnya. Caranya gimana? Caranya ini sama juga. Di bagian sini, yang namanya bottom border, kita buat klik tanda bawahnya nih. Ini ada beberapa bagian, kemudian kita buat all border. Oke, nah kita klik. Oke, jadi sama seperti begini. Oke, paham ya? Nah, kemudian kalau sudah kita lanjut. Ini kita buat juga cara menghapusnya di sana.
Kita hanya klik, kemudian di sini border. Tadi akan hilang bordernya. Nah, kita lanjut untuk membuat yang namanya grafik data. Coba dulu grafik datanya. Cara grafik datanya gimana? Nah, caranya kita masuk ke menu insert atau tab insert ini ya. Ini tab home, ini tab insert. Kemudian di bagian sini, ini dari sini, sama dari sini, ada namanya grafik bar chart. Oke, kita klik saja, maka dia ada beberapa pilihan. Kita pilih ini, pilih ini. Kita pilih aja. Seperti beginilah hasilnya. Ini ada yang beritanya tentang ini. Cara untuk membuat grafiknya, bagaimana nih? Ya, kalau matematika itu dia yang 14 kelas 5A. 5A yang biru. 14 dia pas di garis 14-nya. Sedangkan matematika 5B 10 orang. Dia pas di sini. Warna biru pas di 10. Ya. Dan di kelas 5C ada 12 orang. Oke. Nah, di sini ada beritanya ya. Kita lanjut. Ini tadi ini tiba-tiba muncul cara kalau membuatnya gimana. Kita masuk ke insert. Kita pilih awalnya kosong seperti begini. Benar ya? Nah, di bagian yang kosong seperti ini, kita tadi sudah bagi tahu, kita tinggal klik kanan saja. Kemudian select data. Oke, ini setelah dulu. Di bagian ini kita cari pilihan dulu. Oke. Di bagian ini, kita klik kanan, select data. Atau bisa juga dari sini, di bagian tab design atau menu design, sini ada tulisan select data. Kita klik. Oke. Nah, picture data range-nya kita masukin 14 sampai ini. Kita klik, tarik. Nah, kemudian kita oke. Dia akan terbentuk seperti ini. Kalau ini seperti begini ya. Nah, tapi ini kok 1, 2, 3, 4 sah. Nah, baru kita ganti. Caranya sama juga. Klik kanan. Select data. Nah, di bagian edit ini, kita tinggal klik search edit. Nah, kita ganti nama jadi matematika IPA IPS. Kita oke kan. Dia akan nampak tulisannya matematika kelas 5A ada 14 orang. IPA kelas 5A ada 12 orang. IPS kelas 5A 11 orang. Di pertengahan antara 10 sama 12. Maka ya ini. Terus saja dia akan apa? Tulisannya 11. Nah, kalau bahasa Inggris 12, dia pas di garis 12. Oke, nah di sini kita ganti dulu menjadi jumlah siswa. Oke. Kita buat jumlah siswa. Nah, di sini ada yang bertanya tidak dari yang atas kedua. Kita masih buat 1. Terus kemudian kita istilah ini 2 lagi. Kelas 5A ya. Ini kelas 5A. Kemudian warna orange-nya itu di kelas 5B. Caranya gimana, Sen? Caranya itu lebih gampang. Sama saja caranya. Di sini kita sama juga, kita klik di bagian grafiknya. Kemudian select data. Nah, di bagian select data ini kita klik. Oke. Nah, di sini seri 1 ini maksudnya itu adalah kelas 5. Nah, seri 1 ini kita ganti dulu jadi kelas 5 ya. Kelas
begini 5A dan enter. Nah, kita tambah lagi, caranya gimana? Ke menu add. Kan? Di sini kita buat namanya series name-nya 5B. Kemudian series values-nya. Values itu maksudnya adalah datanya. Ini kita blok dulu, kita hapus. Kemudian kita klik 10 ini. Kemudian klik dan tahan seperti ini. Nah, kemudian kita aktifkan. Oke. Di sini dia sudah nampak. Ini kelas 5A, ini kelas 5B. Nah, ini ada tulisannya di seriesnya itu 5B.1. Nah, poin 1 itu yang ini. Matematikanya ada 10 orang. Sama ya. Ini B10. IPA-nya ada 8 orang. Ini 8 orang, pasti garisnya, dan seterusnya. Oke, sama juga di bagian yang ketiga. Kita masukkan di kelas 5C. Caranya juga sama. Ke sel data. Sebelum kita masuk sel data, kita harus blok dulu ya. Kita blok. Kemudian di bagian add-nya. Di bagian add ini kita tambahkan, kita klik. Oke, di sini buat seriesnya kita buat namanya itu 5C ya. Ini 5C. Ini kita blok atau kita hapus. Nah, sama juga ini kita klik di bagian matematikanya. Kemudian tarik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya tidak dari apa yang saya buat? So, ini nggak tahu so gimana bedanya mana 5A, 5B, 5C. Karenanya juga hampir sama, grafiknya juga sama. Cara untuk menambahkan tulisannya yang mana 5A, 5B, 5C dari sini. Di sebelah kanan ini. Ini ada tulisan chart element. Kita klik saja. Ini saya klik. Nah, di sini ada nama bagian. Kalau ini kita X kan, apa perbedaannya ya? Dia ini hilang. Kalau ini kita tidak checklistkan. Lihat. Kalau ini kita klik, dia akan muncul tulisan access detail di bagian kirinya. Ya, bagian kirinya. Kita mau lihat di thread line saja. Ini kita klik thread line. Ada yang begini, kita okekan. Oke, ternyata bukan nih, tapi di bagian ini, di bagian legend namanya. Kita klik saja legendnya, maka ada tulisan. Kalau warna biru itu grafik batangnya yang ini, 5A. Kalau orange itu 5B, dan abu-abu 5C. Nah, ini tadi di awalnya di sebelah kanan. Kita bisa buat di sebelah kiri. Caranya gimana? Nah, ini ada tanda panah ke kanan ini, kita bisa ganti, kita klik aja. Nah, di sini kita boleh buat di atas, di kiri, bottom di bawah. Nah, kita bisa milih di mana. Ini kita buat klik right aja ya, kanan. Klik. Sampai di sini ada yang bertanya tidak? Dari apa ya? Sudah saya buatkan. Ada. Ini G-nya. Dia terlalu di sini ada yang bertanya tidak? Kalau tidak ada, kalau untuk grafik garis sama grafik lingkaran itu sama aja ya. Ini bisa. Jadi kita juga warnanya dari sini. Coba keren juga boleh. Untuk grafik garis sama yang lainnya juga sama. Caranya kemana? Kita masukkan di sel mana aja, kemudian kita buat ditulis dari sini. Yang namanya insert line. Line itu adalah garis. Kita klik, kita pilih yang mana saja. Kita boleh pilih. Hanya kosong ya. Awalnya juga sama seperti tadi membuat grafik data. Ini, kemudian select data. Nah, sebagai sel data ini, chart data range-nya kita pilih yang 14 sampai 29. Kenapa ini kita buat pertama kali? Gara-gara dia adalah dari pertama kelas 5. Nah, mungkin kita buat pertama kali 5C atau 5B. Harus dibuat berurutan. Oke, nah ini dia sudah terbentuk nih. 14, di sini 12.
ini 10, 11, ini 12. Oke. Nah, di bagian edit 1, 2, 3, 4 ini, kita bisa edit lagi. Kita klik edit. Kemudian di bagian matematika sampai bahasa Inggris kita blok juga sama. Lalu tulisannya berubah ya. Nah, ini kita okekan. Ini sama. Oke. Ini untuk kelas 5A. Kalau untuk 5B-nya gimana, Sir? Caranya juga sama, di data. Nah, di bagian seri satunya ini kita ubah dulu nih namanya. Jadi kelas tadi 5B ya. Ini kita buat 5A. Sorry, saya salah ngomong. Ini 5A, kita tekan. Oke, kemudian kita add lagi. Kita buat data baru lagi. Kita buat sini 5B. Ini tadi kita hapus juga. 5B-nya datanya kita klik tahan. Nah, maka terbentuklah seperti begini. 10, 8, 15, 15. 10 ini, 8 ini, 15, 15. Oke kan. Nah, untuk 5C juga sama. Di series value ini, di datanya ini, kita masukin bagian ini. Oke, kita buat 5C. Kemudian saya enter kan. Ini saya oke kan. Nah, dia akan berbentuk garisnya seperti begini. Ini kenapa ke bawah? Karena dia IPA-nya paling rendah itu di kelas 5B. Ini 5 ya. Oke. Nah, gimana cara munculin ini? Ada 5A, 5B, 5C ini. Sama juga di bagian tanda tambah ini. Start elemen. Kita klik saja. Di bagian legendnya kita klik. Nah, dia akan bakalan langsung muncul seperti begini. Oke. Nah, di sini ada yang mau ditanyain. Ada. Nah, kalau nggak ada, kita bisa kita ganti. Kita buat warnanya. Biar lebih cantik. Biar lebih cantik. Biar lebih indah di dunia. Sampai di sini, kalau tidak ada mau bertanya, kita lanjut ya ke bagian yang terakhir. Grafik. Nah, ini kenapa nggak ada tulisannya 5A, 5B, 5C? Nah, coba dibaca dulu di buku halaman 99-nya atau 98. Kalau grafik lingkarannya itu diambil data terbesar. Maksudnya data terbesar gimana? Data terbesar itu maksudnya adalah dari ini. Yang paling besar nilainya adalah 14. Matematikanya adalah 14. Antara 10 sama 12. Maka dia warna birunya paling besarnya adalah 14. Yaitu di kelas 5A. Ini ada tulisannya. Oke. Kalau kuning itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris nih. Dia adalah, nah begitu ya. Nih, kita buat dulu lagi. Kemudian ini ada lingkarannya. Kita boleh pilih mana. Kita pakai yang biasa saja. Juga sama. Oke, ini saya pindah dulu. Untuk edit, masuk buat 5. Ada kalimat seperti begini ya. Oke. Itu adalah matematika yang 14. Sampai di sini ada yang bertanyain. Hari ketiga ini, kalau ada kita kirim dulu sampai sini. Nah, kita langsung menjelaskan setidaknya saya ngasih materi supaya semuanya bisa dipahami. Di minggu depan nanti kita akan mereview sedikit lagi tentang membuat grafiknya seperti yang ada di buku cetak. Oke, sampai sini. Bye-bye. Bye-bye.